Alhamdulillahilladzi a'azza man taqarraba ilaihi bi ta'atihi wa azalla man asahu bi ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ammal wujud bi rahmatihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khaliqatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu ila kaffati makhluqatihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bi syari'atihi. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji milik Allah, Zat yang senantiasa memuliakan siapa saja yang mendekatkan dirinya dengan rupa-rupa ketaatan. Allah juga akan menghinakan siapa saja yang mendurhakainya dengan rupa-rupa kemaksiatan. Hati bersaksi bahwasanya tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Esa dia tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba serta utusan Allah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Semoga salawat dan salam terlimpah kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hati mengajak kepada diri dan hadirin sekalian, mari sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini tetap iman dan takwa itu sumber segala kebaikan. Sebaik-baik harta yang kita miliki, yang bisa menyelamatkan kita, membanggakan kita, menguatkan kita, membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada yang sudah dijaga, dirawat di hari-hari sisa umur kita melebihi menjaga iman dan takwa itu. Karena itulah yang paling menguntungkan buat siapapun yang menjalaninya. Hadirin waqullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Sungguh sangat dekat kepada manusia hari perhitungan mereka. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Akan tetapi halnya mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Imam Ali mengatakan manusia di dunia itu seperti orang tidur. Apabila dia meninggal baru dia sadar bahwa pernah memiliki kesempatan yang besar untuk meraih keselamatan dan keuntungan yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada semua, fadzakir fa inna dzikratan lil mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Alhamdulillah. Begitu juga Umar bin Khattab mengatakan, hisablah kamu sekalian sebelum kamu sekalian dihisab. Timbanglah kamu sekalian sebelum kamu sekalian oleh Allah ditimbang. Sungguh sikap yang demikian itu lebih meningkatkan kamu, lebih meringankan kamu sekalian saat dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali akan ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya diamalkan apa tidak, tentang tubuhnya, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia habiskan, tentang tubuhnya capek lelahnya untuk apa. Ma'asyiral, maka Allah memperkenalkan diri supaya manusia ma'rifat mengenal kepadanya. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni, bertauhid kepadaku dan sembahlah aku, wa aqimis sholati li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah akidah tauhid yang lurus yang harus kita miliki di dalam hari-hari hidup kita.
Kenapa? Karena dengan akidah yang lurus dan bersih itu Allah menjanjikan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kedustaan, dengan pengkhianatan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu yang merdeka, mereka itu yang aman dan sentosa, dan mereka itu yang tertuntun hidupnya sampai kepada rumah kebahagiaan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah juga memperkenalkan diri dengan ungkapan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, zat yang di tangannya kerajaan dan dia maha kuasa atas segala perkara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan olehmu ya Muhammad, Allah pemilik kerajaan dan kekuasaan. Allah memberikan kekuasaan dan kerajaan itu kepada yang dikehendaki, dan Allah juga melepaskan kerajaan dan kuasa itu pada orang yang dikehendaki. Allah memuliakan siapa saja yang dikehendaki, dan Allah juga yang menghinakan siapa yang dikehendaki. Biyadil khair, di tangan Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah maha kuasa atas segala perkara. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan ketidakadaan. Semua ada langit dan bumi. Dengan sebab la ilaha illallah Allah ciptakan surga dan neraka. Allah ciptakan mizan, tempat timbangan, menimbang manusia, siapa yang akan menjadi penghuni surga dan siapa yang neraka. Dengan la ilaha illallah juga Allah ciptakan dunia ini. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan ada orang yang ingkar, ada orang yang beriman. Allah alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan ketidakadaan. Itulah makna la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali yang maha ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hayata, Allah menciptakan keadaan, keberadaan. Diciptakan kehidupan. Nenek moyang kita dulu tidak ada, kemudian diadakan, kemudian tidak ada. Kakek nenek kita, ibu kita dulu ada, sekarang tidak ada. Kita juga seperti itu, akan tidak ada. Karena sejatinya yang ada hanya yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan, ada yang menjadi penguasa, ada yang rakyat biasa, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang untung, ada yang rugi. Semuanya itu dalam rangka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum, agar dia Allah menguji kamu sekalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya. Allah setelah menciptakan ketidakadaan, kemudian menciptakan segala sesuatu ada. Di panggung, kita dihadirkan di panggung. Ada yang berperan sebagai orang kaya, ada yang berperan sebagai orang yang miskin, ada yang berperan sebagai orang yang banyak hartanya, ada yang berperan orang yang tidak memiliki apapun, ada yang sehat, ada yang sakit. Itu peran kehidupan. Semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kamu sekalian siapa yang paling bagus amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah maha gagah dan maha pengampun. Itulah la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali yang maha ada, Allah Subhanahu wa taala. Ibarat benda kecil yang dalam genggaman tangan kita. Gambaran itu benda yang di tangan kita itu bergerak ke kiri ke kanan, kecuali dalam kuasa genggaman tangan itu. Sebagaimana Nabi Yunus dalam perut ikan, bergerak ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke atas, ke bawah, tidak punya kuasa. Dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam kuasa Allah. Bergerak ke kiri, ke kanan, depan, ke belakang, semuanya dalam kuasa Allah. Tempat yang sempit, di tempat yang luas, di tempat yang gelap, tempat yang terang, dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beruntung, ketika kita merugi, dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan berpasang-pasangan agar Allah menguji kamu sekalian siapa yang paling bagus amalnya. Hadirin rahimakumullah, para ulama menjelaskan tentang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beliau mengatakan hayatul insan baina arba'atin. Hidup manusia pada
4 pergerakan. Terkadang pada A, terkadang bergeser kepada B, terkadang pada C, terkadang pada D. Secara global ada pada 4 pergerakan, dan kita masing-masing sering menemukan keadaan seperti itu. Imma yakunu fi ta'atin fa'alaihi bil istimrar. Ada kalanya dia sedang menemukan gandung kepada ketaatan, mengenal sebuah kesolehan. Dia cinta kepada taklim, cinta kepada berjamaah, cinta kepada baca Quran, cinta kepada bersedekah. Dia sedang menemukan dalam kondisi Allah sampaikan rute takdirnya kepada keinginan, kesukaan kepada perkara seperti itu. Bagaimana sikap kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kamu sekalian, bagaimana sikap kita ketika itu? Para ulama menuntut kita fa'alaihi bil istimrar. Rawat, jaga kesukaan taklim itu agar tahu mana yang benar dan salah, mana hak, mana yang batil. Rawat, jaga ketika kita sudah mau berjamaah, rawat terus sampai hayat kandung badan. Rawat terus ketika kita suka berzikir, istighfar, sholawat. Rawat sampai Allah memisahkan tubuh kita dengan nyawa kita. Ini yang disebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalnya? Yang paling bagus amalnya merawat, menjaga kebaikan itu sampai hayat di kandung badan. Dan ketika itu kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au yakunu fi ma'siyatin fa'alaihi istighfar, atau dia sedang dalam keadaan tersandung kepada dosa. Maka orang yang beriman, orang yang tadi punya kesukaan kepada taklim akan tahu mana yang benar dan yang salah. Ketika tersandung kepada dosa, dia mengakui itu dosa, kemudian mohon ampun, bertobat dan beristighfar. Kata Nabi, taubahnya seperti orang yang bertobat itu seperti orang berbuat dosa tapi dianggap tidak berbuat dosa karena segera dia bertaubat. Seumpama orang yang kecebur keselokan, kemudian segera mandi bersih-bersih ganti pakaian, maka dia tidak kelihatan dia habis kotor-kotoran. Tobat dan istighfar itu adalah satu makom bagaimana untuk meraih cintanya Allah, satu langkah tahapan untuk meraih menjadi satu bagian dari bagian walinya Allah Subhanahu wa taala. Jika kalau kita sedang tersandung kepada dosa, maka solusinya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalanya fa'alaihi istighfar. Wajib kepada dia untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih lagi, kotor, bersih lagi, kotor, bersih lagi. Maka itulah yang sangat suka Allah kepada hamba-Nya yang seperti itu. Yang ketiga, au yakunu fi nikmatin fa'alaihi bisyukri. Ada kalanya dia sedang dibalut oleh berbagai keindahan, kenikmatan, berbagai keuntungan ada pada dirinya. Tidak ada hari, minggu, bulan kecuali keuntungan, kebaikan kepada dirinya. Badannya sehat, uangnya banyak, keluarganya baik, semuanya. Ketika kita dalam kondisi itu adalah ujian. Allah ingin menguji kamu sekalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Fa'alaihi bisyukri. Jawaban yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah. Kita tidak pilihan kecuali mensyukuri nikmat itu. Bagaimana mensyukuri nikmat itu? Mengaku nikmat itu datang dari Allah, bukan dari laut, bukan dari gunung, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar kita tahu, ya, dengan kita mengaku nikmat dari Allah itu, maka kita akan merasa betapa maha berjasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada keinginan, ada tenaga untuk apa? Untuk menggunakan seluruh nikmat itu di jalan Allah. Sehatnya, kekayaannya, jabatannya, semua hanya untuk dipersembahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi salah satunya mengajarkan sebuah doa di pagi dan sore dibaca 3 kali. Allahumma asbaha bi min nikmatin aw bi hadin min khalqika fa minka wahdak la syarika lak wa lakal hamdu wa syukur. Ya Allah, ya Rabb, di pagi ini tidak ada nikmat yang menyertai diriku atau nikmat yang menyertai salah seorang hamba dari hamba-hambamu kecuali nikmat itu semua darimu seorang. Hatta kita bisa baca Quran, hatta kita bisa bangun malam, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hebatnya kita. Itu harus diakui. Maka kata Nabi, orang yang mengucap begitu telah lulus, telah lunas syukurnya kepada Allah di hari itu. Maka dia akan termasuk apa yang dijadikan Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau
Allah yang terakhir, au yakunu fi baliyatin fa'ali disebut bisabri. Ada kala seorang itu sedang dirundung oleh berbagai kepedihan, kesedihan, penderitaan. Bahkan dia paling menderita sedunia, paling miskin sedunia. Jika itu ada pada titik rute takdir pernah mengalami itu. Dan itu hanya ujian. Hanya ujian, kayanya, miskinnya, nikmatnya, bencananya yang datang adalah semua ujian dari Allah SWT. Karena Allah tidak hendak menzalimi hambanya. Bahkan Allah mengharamkan pada dirinya untuk berbuat zalim. Semua takdir Allah berbalut dengan rahman rahim Allah, termasuk penderitaan yang diberikan seorang hamba ini, itu hanya ujian. Maka ayyukum asma amal, siapa yang paling bagus amalnya? Yang paling bagus amalnya fa'ali bisabri, orang yang menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Maka luruslah dia sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun kita pasti akan mengalami 4 hal ini, dan 4 hal ini harus dibimbing oleh Al-Quran, oleh hadis, supaya apa? Supaya kita bisa menjawab ujian-ujian yang Allah berikan dalam rute takdir kita yang sekali saja di muka bumi ini. Sehingga ketika kita bisa lulus dari ujian itu, yang pertama dengan merawat segala ketaatan itu sampai akhir hayat. Yang kedua, ketika tersandung kepada dosa, segera sadari itu dosa dan akui kemudian mohon ampun, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika nikmat datang kepada kita, akui itu nikmat dari Allah. Kemudian syukuri bahwa itu nikmat dari Allah, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tersandung atau kepada musibah bencana yang menyertai kita, maka pilihan yang paling menguntungkan adalah fa'ali bisabri. Wajib kita untuk sabar atas itu semua. Luluslah kita sebagai hamba Allah, kemudian tidak tempat baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihi al-ghurar. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa jazar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi wa salasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinnati wa insi fa qala ta'ala mukhbiran alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma al-arba'ati khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'hum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم مغفرتك وسمع ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تبلنا وترحمنا نسألك حبك وحب من يحب اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر